Helmina Chelsea Rai, saya dari kelas 10G. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem pertahanan negara, terutama pertahanan bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, serta ancaman nyata bagi negara Indonesia dalam bidang tersebut, dan cara pemerintah dan masyarakat mengatasi ancaman itu. Jadi, tanpa berlama-lama, langsung saja ke video pembahasannya. Sistem pertahanan negara. Yang pertama, pertahanan di bidang ekonomi. Pertahanan ekonomi merupakan salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan stabil akan lebih mampu menghadapi ancaman eksternal maupun internal. Pertahanan ekonomi mencakup kebijakan untuk memastikan ketersediaan sumber daya alam, ketahanan pangan, energi, serta pengelolaan keuangan negara yang baik. Negara juga harus memperkuat sektor-sektor strategis seperti industri, pertahanan, transportasi, dan komunikasi yang mendukung keberlangsungan negara dalam keadaan darurat. Upaya diversifikasi ekonomi dan pengurangan ketergantungan terhadap negara lain juga penting dalam menjaga ketahanan ekonomi. Yang kedua ada pertahanan bidang kesehatan. Kesehatan adalah elemen penting dalam ketahanan negara, karena rakyat yang sehat adalah aset utama dalam pembangunan nasional. Pertahanan di bidang kesehatan meliputi sistem kesehatan yang tangguh, kesiapan dalam menghadapi bencana atau wabah, serta pengelolaan sumber daya medis yang cukup dan merata. Negara harus memastikan infrastruktur kesehatan, vaksinasi, dan penyuluhan kesehatan yang memadai untuk menjaga kesehatan masyarakat. Ketahanan kesehatan juga berkaitan dengan kemampuan negara untuk menangani krisis kesehatan global seperti pandemi agar dapat segera pulih dan melanjutkan aktivitas nasional. Yang ketiga ada pertahanan bidang pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap menghadapi berbagai tantangan. Pertahanan di bidang pendidikan mencakup penyediaan akses pendidikan yang merata, peningkatan kualitas pendidikan, serta pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Negara juga harus mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan, termasuk dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, guna menghadapi persaingan global dan kemajuan zaman. Pendidikan yang baik dapat membentuk karakter bangsa yang tangguh dan memiliki kesadaran nasional yang tinggi, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan negara secara keseluruhan. Ketiga bidang ini, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, berperan penting dalam menciptakan negara yang memiliki ketahanan nasional yang kuat, baik di tengah ancaman internasional maupun dalam menghadapi tantangan internal. Yang berikutnya ada ancaman nyata bagi Indonesia dan cara mengatasinya. Indonesia menghadapi tantangan di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Berikut contoh ancaman dan solusinya oleh pemerintah dan masyarakat. Yang pertama, ancaman ekonomi dan solusi. Ancaman ekonomi berisi seperti 1. Inflasi dan impor tinggi, seperti harga bahan pokok naik karena ketergantungan impor. Kedua, defisit perdagangan dan utang, seperti ketidakseimbangan ekspor-impor dan membuat meningkatkan utang luar negeri. Yang ketiga ada serangan siber, seperti peretasan bank dan marketplace mengancam keamanan finansial. Yang keempat ada pengangguran, seperti lulusan sulit mendapatkan kerja karena keterampilan tidak sesuai industri. Yang kelima, ketergantungan sumber daya alam seperti ekonomi masih bergantung pada ekspor batu bara dan sawit. Solusi yang bisa dibuat oleh pemerintah dan masyarakat yaitu adalah yang pertama, solusi oleh pemerintah. Dukung industri lokal, perkuat regulasi siber, tarik investasi dan diversifikasi ekonomi. Solusi yang bisa dibuat oleh masyarakat yaitu adalah pilih produk lokal,
tingkatkan keterampilan digital dan literasi keuangan. Yang kedua, ancaman kesehatan dan solusi. Ancaman kesehatan dan solusi berisi seperti yang pertama, pandemi dan wabah, seperti penyakit menular cepat menyebar ke seluruh masyarakat. Yang kedua ada bioterorisme, seperti potensi penyalahgunaan senjata biologis. Yang ketiga, kurangnya tenaga medis, seperti fasilitas kesehatan terbatas, terutama di daerah terpencil. Yang keempat, gizi buruk dan penyakit tidak menular, atau PTM, seperti stunting dan diabetes meningkat. Yang kelima ada ketergantungan impor obat, seperti bahan baku farmasi masih banyak diimpor. Solusi yang dapat dibuat oleh pemerintah dan masyarakat yaitu adalah yang pertama solusi dari pemerintah, perbanyak produksi obat, bangun fasilitas kesehatan, dan tambah tenaga medis. Yang kedua yang bisa dibuat oleh masyarakat, terapkan pola hidup sehat, manfaatkan layanan kesehatan, dan ikut vaksinasi. Yang ketiga ada ancaman pendidikan dan solusi. Isi dari ancaman pendidikan dan solusi itu adalah yang pertama, ketimpangan akses seperti sekolah dan internet belum merata. Yang kedua, kualitas rendah seperti kurikulum kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang ketiga ada serangan siber seperti data siswa dan guru rentan bocor. Yang keempat, kurangnya riset seperti minim inovasi dan pendanaan. Yang kelima ada radikalisme seperti penyebaran paham ekstrem di sekolah dan kampus. Solusi yang dapat dibuat oleh pemerintah dan masyarakat yaitu adalah yang pertama solusi dari pemerintah. Bangun sekolah, revisi kurikulum, tingkatkan riset, dan perkuatkan pengawas. Solusi yang dapat dibuat oleh masyarakat yaitu dukung pendidikan anak, ikut pelatihan online, dan sebarkan informasi positif. Baik, kesimpulan saya mengenai hal ini adalah kolaborasi pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menjaga ketahanan nasional di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Baik, sekian saja materi tentang sistem pertahanan negara dari saya. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya memohon maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dalam materi yang saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya.